Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, gempa magnitudo 5,6 di Cianjur menyebabkan tanah longsor di jalur utama Cipanas, Kabupaten Cianjur. Akses lalu lintas kendaraan di jalur Cipanas tertutup. Dari video amatir yang direkam pengendara, jalur Cipanas menuju Cianjur tertutup material longsor. Akibatnya jalur ini tidak dapat dilalui semua jenis kendaraan. Perjalanan warga yang akan melintas di Jalan Pacet dari Cipanas Puncak ke arah Cianjur terhenti akibat jalan tertutup tebing yang longsor. Arus lalu lintas lumpuh karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Arus ke puncak nggak bisa dilewati karena longsor dari ini. Jalan tertutup. Jalan masih tertutup. Nggak bisa lewat banget ini. Harus benar-benar dievakuasi nih. Situasi arus ke puncak. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis harian Kompas, Ahmad Arif. Selamat petang, Mas Ahmad. Terima kasih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat petang, Mbak. Ya, Mas Ahmad merupakan jurnalis yang kerap melakukan peliputan di daerah bencana. Saat ini yang dapat diinformasikan adalah sejumlah titik terisolasi. Biasanya jika peristiwa ini terjadi, apa yang terdampak bagi warga? Ya, ini perlu dicatat ya, ini karena gempa sesar darat ya, yang sumbernya juga relatif dangkal, yang sumbernya dekat dengan kawasan padat penduduk ya, sehingga memang potensi kerusakan ya, baik bangunan maupun infrastruktur, termasuk juga apalagi ini daerah Jawa Barat ya, yang kondisi geografisnya itu banyak perbukitan, kemungkinan kerentanan longsor juga pasti akan sangat tinggi gitu ya. Belum lagi ini hari-hari ini kan musim hujan ya, mungkin yang perlu juga dilihat adalah resiko bencana kolateral ya, atau bencana ikutan seperti tanah longsor atau banjir bandang. Nah, pada titik-titik kritis seperti ini memang itu yang perlu harus diwaspadai ya, bangunan-bangunan yang rusak dan titik-titik rawan longsor gitu. Pada jam-jam pertama ini ya tentu saja untuk fokus yang harus dilakukan adalah evakuasi ya untuk korban yang terdampak gitu. Ya, namun yang menjadi kendala saat ini adalah upaya evakuasi masih belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena jalur terisolasi. Apakah ini akan menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan jika memang ada banyak warga yang mengalami luka berat dan saat ini masih berada di rumah mereka? Ya, ini perlu jadi concern ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, gempa kali ini gempa dengan pusat yang dangkal yang dugaannya ini kerusakannya cukup meluas ya, terutama di daerah sekitar epicenter gempanya di Cianjur gitu ya. Kalau kita refleksikan dengan kejadian gempa yang sejenis ya, tahun 2000 bulan Juli itu kan pernah juga terjadi gempa di jalur sesar sekitar ini ya, Cianjur Sukabumi, yang waktu itu kerusakan bangunan itu 1.900-an gitu, yang cukup luas juga. Nah, ini khawatirnya kejadiannya juga sama gitu, sehingga memang upaya evakuasi yang dilakukan ya memang harus secepatnya dan secara masif gitu. Kemungkinan angka korban yang sekarang sudah belasan ya, bahkan saya dapat informasi terakhir tadi sudah puluhan ini 46 orang tewas. orang ya tewas. Ini kemungkinan akan terus bertambah mengingat banyak tempat ya mungkin atau yang masih terisolasi gitu. Nah, di jam-jam seperti sekarang ini yang inilah mungkin titik sangat penting adanya evakuasi dengan sangat cepat. Cuman tadi memang kendalanya banyak tempat yang terisolasi gitu ya. Itu tantangan di lapangan yang mungkin akan menyulitkan juga. Ini kan jalur-jalur terisolasi, tenaga medis juga belum memenuhi syarat, artinya masih banyak mereka yang belum bisa tertangani dengan baik. Apa yang biasanya terjadi di titik-titik kritis ini, Mas Arief? Ya, upaya evakuasi secara cepat ini memang kunci penting ya untuk menyelamatkan atau golden time bagi korban ya yang kemungkinan masih terjebak gitu ya, yang membutuhkan bantuan segera. Mobilisasi alat berat ya tentu saja terutama sangat dibutuhkan untuk membuka
jalur-jalur evakuasi tadi ya, titik-titik yang terkena longsor itu harus segera dibersihkan ya, sehingga tenaga relawan dan SAR itu bisa segera mengakses desa-desa yang atau tempat-tempat yang terdampak. Perlu diperhatikan juga daerah-daerah yang terisolir ya, ini yang mungkin juga harus mendapat pantauan ya, bukan hanya di kota ya. Saya pikir dengan melihat skala kerusakan saat ini kemungkinan memang akan tersebar cukup luas ya antara sekitar Cianjur terutama. Mhm. Apakah ini artinya upaya evakuasi, Anda tadi menyebutkan golden hour, masa-masa kritis untuk melakukan penyelamatan terhadap mereka yang terluka seperti itu, harus dilakukan juga malam ini, Mas Arief? Ya, kalau menurut saya, untuk mengejar waktu ya memang ya harus secepatnya ya, malam ini juga harus dilakukan. Cuman memang tadi saya dapat informasi juga, salah satu rumah sakit di Cianjur juga ini ya, apa tuh, terdampak ya, mengalami kerusakan juga ya, sehingga Betul. memang, ini tantangan yang tidak mudah. Saya pikir saatnya mobilisasi dari, apa tuh, dari, daerah-daerah sekitarnya ya, yang mungkin, masih ada dan saya pikir ini sedang dilakukan. Teman-teman di, BNPB juga tadi saya mendengar, menyimak, apa yang disampaikan Kepala BNPB, sedang melakukan mobilisasi untuk, proses, evakuasi gitu. Mhm. Mas Arief, Anda biasa melakukan peliputan di daerah bencana. Untuk situasi seperti ini, biasanya apa yang dibutuhkan warga terdampak dan hambatannya seperti apa sih sebenarnya untuk menyalurkan bantuan ini? Ya, untuk menyalurkan bantuan, pasti terutama ini ya, aksesibilitas ya, terutama bencana dengan skala yang besar, yang berisiko memutus aksesibilitas, itu adalah tentu saja pengiriman bantuan. Dan kedua, yang pada hari-hari pada jam-jam pertama ini, terutama yang paling dibutuhkan ya evakuasi untuk menyelamatkan, korban dan, menenangkan. Dan satu lagi juga yang perlu diantisipasi adalah gempa ini kan gempa kerak dangkal ya sumbernya ya, sehingga kemungkinan adanya gempa susulan ya dengan kemungkinan apakah skala lebih besar atau kemungkinan lebih kecil misalnya itu masih akan terjadi. Nah, penting juga untuk mengingatkan kepada, masyarakat ya, terutama yang bangunannya sudah mengalami kerusakan karena guncangan yang tadi ya, yang 5,6 tadi untuk hati-hati misalnya untuk mengecek apakah memastikan bangunannya masih baik atau tidak dan seterusnya gitu ya, sebelum, dia kembali, menghuninya. Ini mungkin titik-titik kritis ini yang saya pikir, harus kembali, dilakukan gitu ya. Jangan sampai, goncangan berikutnya misalnya, akan memicu, korban berikutnya juga. Ya, Mas Arief, tadi kan juga diinformasikan bahwa masih terbatas baik tenaga medis, aliran listrik yang belum tersalurkan. Apa yang biasanya bisa dilakukan? Apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk bantuan dari pusat diterjunkan ke Cianjur? Saya pikir, bukan hanya dari pusat ya, mungkin tempat-tempat yang lain di daerahnya, terutama pemerintah daerah di Jawa Barat ya, mungkin juga dan saya pikir sedang dalam proses juga ya memobilisasi, bantuan dari daerah-daerah lain, saya pikir juga harus segera dilakukan. Saya dengar juga tadi ini mungkin ada teman-teman dari BNPB juga, bisa menyampaikan ya bahwa Ya. mobilisasi pasti sudah dalam proses, dilakukan gitu. Baik, terima kasih Ahmad Arief, jurnalis harian Kompas sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda, tetaplah bersama kami.